Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang terkait dengan kontak darurat pada pinjaman online. Rumor yang beredar mengatakan bahwa jika kita memasukkan kontak darurat palsu dan menggagal bayarkan atau gagal bayar, kita tuh dapat dikenai unsur pidana karena dianggap sebagai pemalsuan data dan sebagainya. Apakah hal ini benar? Jika iya, bagaimana hukum pidananya dan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, jadi gini ya. Pertama-tama, perlu diingat bahwa masalah seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Kemungkinan rumor-rumor itu seperti ini sengaja disebarluaskan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pinjaman online dan berusaha membuat kita segera melakukan pembayaran. Mereka mungkin mengetahui bahwa kontak darurat yang mereka hubungi tidak valid dan sulit untuk dihubungi, sehingga mereka mencoba menakut-nakuti dengan cara tersebut. Terkait hal ini, kita itu tidak perlu panik. Kemungkinan besar ini adalah salah satu trik atau taktik dari pihak yang terlibat dalam penagihan piutang utang piutang Anda, agar kita itu merasa tertekan. Tidak diketahui dari mana awal mula rumor ini bermula, tapi yang pasti teman-teman tidak perlu khawatir. Penting untuk diingat bahwa semua aturan dan undang-undang terkait dengan pinjaman online sudah ada. Jadi, kita perlu tetap tenang dan tidak perlu takut. Jika memang terdapat masalah terkait pinjaman online, sebaiknya kita mencari solusi yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Ingatlah bahwa panik tidak akan membantu untuk menyelesaikan masalah, dan kita selalu dapat mencari bantuan hukum jika dibutuhkan, atau lapor aja ke OJK. Nah, kalau hal ini terjadi karena kontak darurat yang dimasukkan tidak bisa dihubungi, apakah itu karena nomor-nomor benar tidak aktif atau bahkan sengaja dipalsukan? Nah, seharusnya masalah ini seharusnya sudah terdeteksi saat pengajuan awal approval pinjaman itu disetujui. Jika pihak pinjol mempermasalahkan hal ini setelah pinjaman cair dan kita gagal membayar, itu menunjukkan adanya kesalahan dalam proses analisa mereka, pihak pinjol yang salah. Pinjol tidak seharusnya berani membawa atau mengkriminalisasi masalah ini, karena hal tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam proses analisa mereka. Kontak darurat seharusnya dicek keabsahannya pada saat pengajuan pinjaman online. Jika ada ketidakaktifan atau pemalsuan data, seharusnya ini menjadi perhatian sejak awal dong, ya nggak? Jadi penting untuk diingatkan lagi bahwa nomor telepon kantor atau kontak darurat juga merupakan bagian dari data yang seharusnya dicek dengan cermat. Proses ini seharusnya melibatkan pengecekan atau keaktifan nomor tersebut dan validitasnya. Tidak mungkin hal ini diabaikan, karena jika terjadi kesalahan dalam proses ini, pinjol tidak seharusnya menyalahkan konsumen atau nasabah yang gagal bayar. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan memegang keyakinan bahwa apa yang menjadi hak kita, seperti proses pengajuan yang benar dan valid, seharusnya telah dijalankan dengan baik oleh pinjol. Jadi, kita tidak perlu gampang percaya pada informasi yang mungkin disebarluaskan oleh pihak terkait. Meskipun demikian, kita juga tidak boleh terlalu mudah percaya pada informasi dari pihak lainnya. Selalu disarankan untuk mencari informasi sendiri di luar sana agar kita lebih yakin dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan keadaan kalian. Dan kalian juga jangan ragu untuk membaca aturan-aturan yang berlaku dan mencari solusi yang sesuai dengan situasi kalian yang saat ini sedang gagal bayar. Gagal bayar pinjol atau gagal bayar di pinjaman online telah memiliki hukum dan ketentuannya sendiri. Namun untuk melibatkan seorang dalam masalah pidana tidak semudah yang mungkin dibayangkan. Kecuali jika yang dilakukan adalah pemalsuan data yang serius seperti mengedit KTP atau memalsukan yang lainnya gitu kan. Kalau hal itu mungkin bisa menjadi dasar pelaporan pidana. Nah, pinjol mungkin bisa mencoba mengelak dengan mengklaim bahwa KTP tersebut asli, sehingga memerlukan bukti yang kuat untuk membuktikan sebaliknya. Namun jika yang terlibat hanya nomor kontak darurat, hal ini sulit untuk mencapai tingkat pelanggaran pidana, terutama jika sejak awal pinjol tidak melakukan pengecekan yang memadai. Jangan sampai hal sepele ini seperti ini dijadikan senjata oleh pinjol untuk menekan konsumen yang sedang gagal bayar. Nah, hal-hal seperti ini mungkin lebih bersifat strategis untuk membuat konsumen itu panik, sehingga mereka segera membayar utangnya. Namun sangat penting untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh ancaman atau tekanan semacam itu. Nah, saran saya, tetap tenang ya. Fokus pada upaya untuk membayar utang dengan cara yang sesuai hukum aja. Dan jangan terlalu khawatir terhadap ancaman pidana yang mungkin tidak berdasar kuat. Selalu perbanyak doa, kerja keras, dan usaha yang baik. Semoga segala upaya yang dilakukan dapat diberikan kemudahan dan petunjuk oleh Tuhan kalian, oleh Allah untuk melunasi hutang-hutang kalian. Terakhir, hindari mudah percaya terhadap omongan dari pihak-pihak yang terkait pinjaman online. Selalu lakukan pengecekan sendiri melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti Google atau YouTube ini. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.